Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noftara Ulfia dengan NIM 2348201142 dari kelas 4C Farmasi. Di sini saya akan memaparkan materi teknologi bahan alam. Yang pertama, pemilihan bahan simplisia. Pemilihan bahan simplisia yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah identifikasi spesies yang bertujuan untuk memastikan bahwa tanaman yang digunakan benar-benar sesuai dengan spesies yang diinginkan. Lalu yang kedua adalah seleksi spesies, yaitu dari berbagai spesies dalam satu genus dipilih spesies yang paling berkhasiat dan aman. Yang ketiga ada seleksi usia. Usia tanaman memengaruhi kadar senyawa aktif. Yang keempat, ada seleksi bagian tubuh. Setiap bagian daun, batang, akar, bunga, dan biji memiliki komposisi senyawa yang berbeda. Yang kelima, seleksi lokasi dan musim. Faktor lingkungan seperti tanah, suhu, kelembapan, dan ketinggian tempat memengaruhi metabolit tanaman. Kemudian, faktor yang memengaruhi kandungan senyawa tumbuhan yang pertama ada musim, kadar air, intensitas sinar matahari, dan kondisi tanah. Pertimbangan dalam menentukan jenis bahan yang pertama ada pengalaman turun-temurun, yaitu berdasarkan penggunaan tradisional yang terbukti secara empiris. Lalu, dengan pengujian atau screening, yaitu dilakukan secara ilmiah untuk memastikan keamanan dan efektivitas bahan. Masuk ke tahapan memperoleh simplisia. Yang pertama itu ada pengumpulan. Pengumpulan ini kita menentukan bagian tanaman yang diambil seperti daun, akar, bunga, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua sortasi basah. Ketiga ada pencucian, keempat perajangan, dan kelima pengeringan. Kemudian ada yang keenam sortasi kering, yang ketujuh pemeriksaan mutu, yang kedelapan pengepakan, dan yang kesembilan penyimpanan. Yang kedua itu masih pemilihan dan penyiapan bahan simplisia. Di sini ada metode pengeringan simplisia. Ada yang pertama dengan menggunakan sinar matahari, yang kedua dikering anginkan, yang ketiga dengan oven, empat dengan microwave, yang kelima dengan freeze drying atau pengering beku. Lalu ada pengecilan ukuran simplisia, yaitu bisa menggunakan gunting, pisau, alat penggiling, blender, atau mortar. Semakin halus serbuk, maka jarak tempuh pelarut menuju zat aktif semakin pendek. Kemudian ada penyiapan bahan simplisia. Yang pertama ada sortasi kering, dilakukan setelah simplisia kering dan sebelum dikemas. Lalu ada pemeriksaan mutu untuk memastikan kualitas, keamanan, dan identitas simplisia. Lalu ada pengepakan atau packaging. Yang keempat ada penyimpanan simplisia, yaitu harus di tempat yang tertutup rapat, kering, dan sejuk, tahan api, panas, rayap, dan cahaya. Lalu masuk ke materi pertemuan ketiga, yaitu ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah proses pengambilan senyawa kimia tertentu dari bahan alami seperti tumbuhan atau hewan. Klasifikasi dari ekstraksi itu ada 3. Yang pertama ada ekstraksi padat cair. Contoh metode ini adalah maserasi, perkolasi, dan reflux. Lalu ada ekstraksi cair-cair atau liquid-liquid extraction. Itu biasanya digunakan dalam proses pemurnian setelah tahap awal ekstraksi. Kemudian ada ekstraksi cair superkritis. Ini lebih ramah lingkungan dan mampu mengekstrak senyawa sensitif terhadap panas. Prinsip dari ekstraksi ada 3 tahapan, yaitu pelarut akan merusak dinding sel dan jaringan serta masuk ke dalam sel, lalu pelarut akan melarutkan senyawa-senyawa metabolit, dan pelarut bersama senyawa metabolit yang terlarut dikeluarkan atau dipisahkan dari bahan atau biomasa penghasilnya. Ekstraksi ini dia mempunyai beberapa metode. Yang pertama itu ada maserasi, yaitu perendaman bahan dalam pelarut tanpa pemanasan. Lalu ada perkolasi, yaitu pelarut mengalir terus-menerus melalui serbuk simplisia dalam alat perkolator. Kemudian ada reflux, lalu ada sokletasi, yaitu menggunakan alat soklet, kemudian ada ultrasonikasi, ada microwave, dan dengan tekanan. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.